Sobat ASN, jumpa lagi dengan kami kelompok 2 dalam penugasan Latsar CPNS Kemenkes Angkatan 1 di Bapelkes Cikarang tahun 2024. Kali ini kami akan menunjukkan contoh-contoh dari penerapan nilai-nilai dasar berakhlak di institusi kami masing-masing. Nilai-nilai berakhlak terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selamat menyaksikan. Nilai ASN berakhlak yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Sebagai dosen, kita harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode pengajaran yang inovatif serta meningkatkan keterlibatan mahasiswa di kelas, seperti pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, group work, ataupun penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, dosen juga perlu menyediakan jadwal konsultasi yang fleksibel dan cukup banyak bagi mahasiswa yang membutuhkan, baik itu bimbingan akademik ataupun konsultasi terkait tugas dan penelitian. Dosen juga dapat menyediakan informasi bagi mahasiswa dalam mencari sumber referensi pembelajaran, sehingga mahasiswa lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengupgrade ilmunya. Akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hal ini dilakukan dengan membiasakan diri untuk datang lebih awal ke kantor, menyusun dan menyampaikan silabus serta rencana pembelajaran secara jelas di awal semester, memastikan mahasiswa memahami kriteria evaluasi dan penilaian, menjunjung tinggi etika penelitian dengan menghindari plagiarisme, menyusun laporan kinerja secara berkala dan objektif, serta melakukan evaluasi diri untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berkomitmen untuk menjaga lingkungan pendidikan yang bersih dan adil, di mana setiap individu diperlakukan secara objektif dan berdasarkan prestasi serta kualitas. Praktik nilai dasar berakhlak yang ketiga adalah kompeten, seperti menyiapkan materi sesuai dengan mata kuliah yang diampu sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua adalah melakukan persiapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau penelitian yang bermanfaat sesuai dengan visi misi jurusan. Selanjutnya adalah mengikuti berbagai pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi seperti workshop kurikulum, pengabdian masyarakat, pembuatan roadmap, ataupun lainnya. Membantu teman yang sedang kesusahan atau membutuhkan pertolongan kita. Dan yang paling utama adalah kita sebagai dosen bisa dikatakan sebagai kompeten jika kita dapat mengajar atau membimbing mahasiswa kita sesuai dengan pembelajaran yang akan kita berikan. Yang terakhir, dosen dapat dikatakan sebagai kompeten jika dia dapat mempertanggungjawabkan peralatan yang telah digunakan. Nilai berakhlak selanjutnya adalah harmonis. Penerapan nilai berakhlak harmonis contohnya adalah 1. Saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam forum-forum diskusi sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif.
2. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan kerja, baik yang sekeyakinan maupun berbeda keyakinan. Loyal adalah bentuk atau tindakan yang dapat memberikan kontribusi atau dedikasi kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Kontribusi atau dedikasi yang dimaksud adalah: pertama, berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan institusi, contohnya ikut dalam kepanitiaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau disebut juga dengan PKKMB. Yang kedua adalah kita juga dapat berdedikasi kepada bangsa dan negara, yaitu membuat penelitian-penelitian yang terbaru yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional yang sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. Yang ketiga adalah menjaga rahasia institusi. Dalam hal ini contohnya adalah kita menjaga kerahasiaan data kelulusan mahasiswa baru yang tidak boleh diketahui orang banyak sebelum pengumuman diberitahukan. Nilai adaptif yaitu inovasi dan antusias dalam menggerakkan dan menghadapi perubahan. Yang pertama, secara aktif mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi di lingkungan kerja. Yang kedua yaitu cepat beradaptasi dalam perubahan, baik itu dalam penerapan teknologi maupun metode kerja yang baru. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, perilaku kolaboratif antara dosen dan pegawai perpustakaan memegang peranan penting. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap sumber daya akademik, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Beberapa bentuk perilaku kolaboratif yang dapat diterapkan, salah satunya yaitu kurikulum berbasis sumber daya perpustakaan. Dosen dan pegawai perpustakaan dapat bekerja sama dalam merancang kurikulum yang mengintegrasikan penggunaan sumber daya perpustakaan. Hal ini termasuk untuk pemilihan buku teks, jurnal, dan artikel yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan. Selain itu, bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan adalah kolaborasi dalam proyek penelitian antara dosen dan mahasiswa yang didukung oleh perpustakaan sehingga menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan berbasis data. Pegawai perpustakaan dapat menyediakan dukungan dalam pencarian literatur dan pengelolaan data penelitian. Sinergi ini memfasilitasi akses ke sumber daya akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis dan analitis mahasiswa sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah Sobat ASN, itulah tadi contoh-contoh dari penerapan nilai-nilai dasar berakhlak di institusi kami masing-masing. Jadilah ASN yang berdedikasi, nilai-nilai berakhlak terpatri di sanubari. Sampai jumpa lagi.